Kita lanjut tafsir Al-Fatihah dari ayat 6 sampai ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Ihdina artinya wafiqna. Nah, fi'il hada yahdi kadang-kadang dia bertaaddi dengan huruf ila atau dengan huruf lam. Kadang-kadang dia bertaaddi tanpa huruf. Atau kadang-kadang dia fi'il lazim. Kenapa fi'il lazim? Karena fi'il lazim dia mutaaddi dengan huruf biasanya. Contoh hada pakai ta'addi menggunakan huruf ta'addi dengan ila adalah wahadahu ila siratim mustaqim. Contoh hada berta'addi dengan huruf lam, contohnya dalam Quran juga waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada. Kadang-kadang huruf ta'addi ini dihadzaf, sedangkan ismun majrur dengan ismun majrur karena huruf ta'addi tadi menjadi mansub alal maf'ul. Contohnya dalam Al-Quran ini ihdinas sirata, sirata maf'ul bihi. Contoh lain dalam syair yang berbunyi astaghfirullah dzamban lastu muhsihi rabbal ibadi ilaihi alwajhu wal amalu. Nah, astaghfirullah syahidnya di dzanban di sini astaghfirullah dzanban. Dzanban dia maf'ul bihi untuk astaghfiru. Kadang-kadang juga astaghfiru dia bisa ta'addi dengan min dan nan. Jadi dalam maudhu ini kita bisa bilang astaghfirullah min dzanbin atau an dzambin. Kemudian dalam penggunaan lain huruf-huruf ta'addi tadi dihadzaf, kemudian ismun majrur karena huruf tadi menjadi mansub alal maf'ul. As-sirat, sirat artinya al-jadda atau artinya jalan ya. Yang mana ini dari perkataan saroto asyai idza btala'ahu. Jika kita mensaroto sesuatu berarti kita mengibtilanya atau menelannya begitu. Kenapa kok bisa jalan diambil dari kata yang bermakna menelan? Karena li'annahu yasrutu as-sabila idza btala'ahu, karena seseorang itu dikatakan menelan jalurnya, menelan jalur yang dia lalui ketika dia melewatinya. Idza salakuhu, gitulah makna majaznya kira-kira begitu. Juga kadang-kadang ada kata lakman atau lukman, lakman atau lakman ya. Lakman artinya satu suap, li'annahu yaltaqimuhum begitu. Nah, sin asalnya as-sirat pakai sin, kemudian diibdal jadi shad karena ada li ajri to ya, sebagaimana juga Mustafa asalnya jadi Mustafa begitu karena to. Kemudian orang-orang Arab mengistiaroh makna as-sirat yang awalnya artinya telanan, apa-apa yang ditelan, jadi makna setiap perkataan atau perbuatan yang disifati dengan lurus perbuatannya atau dengan bengkok. Maka as-sirat artinya adalah dalam ayat ini maksud sirat adalah jalan yang lurus, yaitu jalan millatul Islam begitu. Ad-dhal artinya al-haid an qasdis sabil, orang yang melenceng dari maksud awal dia jalan gitu. Ghairi al-manhaji as-saliku was-saliku ghaira al-manhajil qawim, atau orang yang melalui jalan yang tidak lurus. Maksud ghairil maghdubi alaihim adalah setiap orang yang melenceng dari jalan Islam, maksudnya gitu. Amin adalah ism saud, dibilang ism saud maksudnya adalah ism fi'il amr yang bermakna istajib, bermakna kabulkanlah begitu. Ada dua lahjah ketika kita bilang amin, ada yang dengan qasr amin gitu, atau bilang pakai mad amin begitu. Itu dua lahjah. Dalam ayat lain dalam perkataan orang Arab wa yarhamuhullahu abdan qala amina, dan juga perkataan lain kadang-kadang amina tanpa mad di alifnya begitu. Kemudian makna ihdinas siratal mustaqim itu jelas, maknanya nggak perlu kita baca. Kemudian makna talabul hidayah ila dini al-haqqi wad-da'i muhtadin ilaihi ay talabu ziyadah. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim, padahal kan Rasul ya ngomong kayak gini, ada iskal di sini. Rasul masa bilang ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah Rasul berada dalam jalan kesesatan begitu. Nah, maksud ihdinas siratal mustaqim itu apa? Maksudnya adalah talabu ziyadatil huda awis sabat. Maksudnya adalah wahai Tuhanku, tambahlah huda, tambahlah jalan petunjuk, dan tambahkanlah rasa as-sabat, rasa mantap dalam jalan ini. Bukan tunjukkan jalan yang lurus dari kesesatan, bukan, maknanya bukan seperti itu.
Nah, di sini ada sedikit masalah yang agak ribet dijelaskan, tapi an coba jelaskan. Ghairil maghdu, ya, ghairinya kan dia majrur. Pertanyaannya majrur karena apa begitu? Apa amilnya? Ada dua di sini, imma antakuna sifat, imma antakuna badal. Dia sifat untuk ladzina, untuk siratal ladzina. Alladzi adalah mausufnya, sifatnya adalah ghairi tadi. Imma itu ya. Imma makna keduanya adalah badal dia gitu. Nah, adapun yang pertama, ghairi sifat untuk alladzi. Kenapa kok dia bisa jadi sifat untuk alladzi ghairi? Padahal ghairi adalah nakiroh ya, sedangkan alladzi ma'rifah. Dan sifat dia harus sama dari segi ma'rifah dan nakirohnya, muannas muzakkarnya, hukum-hukum i'rabnya dari rofa, nasab, jarnya harus sama, ya kan? Itu harus sama. Sedangkan ghairi al-maghdubi ini namanya dalam nahwu adalah idhofah mutawaghilah. Idhofah mutawaghilah ini idhofah yang beberapa kalimat jika diidhofahkan dengan kata-kata tertentu ini dia nggak jadi ma'rifah. Contohnya ya, ghair itu salah satu idhofah mutawaghilah atau salah satu kalimat yang jika kalimat lain diidhofahkan pada dia, pada ghair contohnya, kata tersebut nggak jadi ma'rifah. Maka al-maghdub di sini dia diidhofahkan dengan ghair kan. Al-maghdub walaupun diidhofahkan dengan ghair dia nggak jadi ma'rifah. Nggak seperti kata lain kayak misalnya kita bilang kitabul muallimi. Kitabul muallimi, maka kitabu dia jadi ma'rifah karena dia diidhofahkan dengan muallim gitu. Ghairnya nggak jadi nakiro, ghairnya tetap jadi nakiro dan nggak jadi ma'rifah walaupun dia diidhofahkan dengan ma'rifah al-muhalla bi al, yaitu al-maghdub. Ini namanya idhofah mutawaghilah. Kalimat-kalimat idhofah mutawaghilah itu ada syibhu, ada ghair, ada siwa, ada suwan, ada mithlu. Nah, itu idhofah mutawaghilah. Jika kalimat-kalimat yang ana sebut tadi diidhofahkan pada kalimat lain, maka kalimat tadi itu enggak jadi ma'rifah. Namanya idhofah mutawaghilah. Maka benar kata mu'alif, kenapa bisa kalau ghair dia nakiroh? Karena nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena dia idhofah mutawaghilah. Kalau ghair nakiroh kok bisa dia jadi sifat untuk ma'rifah, yaitu alladzi, kan ghairi siratal ladzi begitu. Jawabannya karena ya, walaupun makna alladzi adalah ma'rifah, tapi ma'rifah di alladzi tidak ada taukid di sana. Taukid itu tidak ada penjelasan kapan waktunya. Maksudnya dia memang ma'rifah tapi maknanya masih umum gitu. Maknanya masih umum dan rancu, serancu nakiroh, sebagaimana syair yang berbunyi walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Nah, kalau kita perhatikan yasubbuni, ya itu syahidnya dia yasubbuni. Yasubbuni ini jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin, ya. Fi mahalli jarrin na'tun lil laim. Na'at untuk laim. Gitu. Kenapa dia kok na'at? Sedangkan al-laim dia ma'rifah. Harusnya hal dong, gitu kan? Nah, karena ba'dal ma'rifah ahwal ba'da nakirah sifat begitu. Ya subun ini jumlah fi'liyah, i'rabnya na'at. Kenapa? Padahal al-laimnya dia ma'rifah, karena al-laim la tauqita fi, juga nggak jelas dia. Maksudnya masih walaupun dia ma'rifah tapi kerancuan di dalam laim masih bisa ditolerir sehingga membuat sifatnya bisa berbentuk nakiroh begitu. Nah, maghdub alaihim maksudnya, dan juga kenapa dia bisa di-i'rab badal ya, karena maghdub alaihim dan dolin beda dengan orang-orang yang mun'im alaihim, orang yang diberi nikmat begitu. Al-mun'am alaihim ya, Falaisa fi ghair fi hadzal mawdu' al-ibham ayah. Dibilang juga bahwasanya di makna ghair dalam ghairil maghdub tidak ada kerancuan yang kita butuh jelaskan dengan idhofah begitu. Ya, kenapa begitu? Karena ghair itu ada makna la di sana, ada makna nafi. Sebagaimana dari mana kita tahu ghair ada makna nafi? Karena kita lihat, perhatikan ayatnya gimana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nah, wa di sini dia ma'tuf. Wa la dhalin itu ma'tuf atas jumlah ghairi di sini. Maka kalau waladhdallin dia ma'tuf alaihinya ghairi, berarti ghairi ini memiliki makna la, memiliki makna nafi juga. Begitu. Sebagaimana kita bisa bilang ana zaidan ghairu dharibin. Ya. Ana zaidan ghairu dharibin, karena ghair ada makna ana zaidan la dharibin. Tapi kita nggak bisa bilang ana zaidan mithla dharib. Kenapa? Karena ini nggak sesuai dengan maksud, begitu. Walaupun mithla dan ghair sama-sama idhofah mutawaghilah kayak gitu. Itu penjelasan singkat ya, penjelasan istilahnya singkat lah, nggak dalam juga, nggak juga terlalu kita skip begitu. Nah, sekarang hukum qiraah Fatihah di dalam soal, kita lanjut di rekaman lain.